Halo semuanya, kenalin nama aku Yahya Bashirul Haq. Aku mahasiswa hubungan internasional semester 3 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal maparin hasil analisis aku terkait kelebihan dari Green Politics Theory. Nah, singkatnya kayak gini. Green Politics Theory itu adalah teori yang berfokus pada hubungan antara manusia dan lingkungan, serta juga melihat bahwa persoalan politik itu nggak bisa dipisahin dari kondisi ekologis. Teori ini juga menekankan perlunya keberlanjutan, keadilan lingkungan, dan cara pandang yang menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem, bukan sebagai pusatnya. Mungkin singkatnya kayak gitu ya teman-teman. Oke, tadi adalah penjelasan singkat atau definisi singkat yang dapat aku kasih terkait Green Politics Theory. Lalu langsung aja kita berlanjut ke analisis kelebihan dari Green Politics Theory. Kelebihan yang pertama adalah memberikan ontologi yang jauh lebih menyeluruh dibanding teori arus utama HI lainnya. Jadi Green Politics ini memberikan cara pandang atau ontologi yang melihat manusia, alam, dan seluruh kehidupan sebagai sistem yang saling bergantung atau interdependen. Green Politics Theory ini menolak pemisahan antara manusia dan alam sekaligus menolak anggapan bahwa manusia memiliki posisi superior dalam rantai kehidupannya melalui pendekatan ekosentris, yaitu memandang manusia hanya sebagai bagian dari jaringan kehidupan. Selain itu, Green Politics juga menekankan bahwa realitas sosial selalu tertanam dalam realitas ekologis. Maka dinamika politik global tidak bisa dipisahkan dari stabilitas ekosistem. Maka dari itu juga, ontologi holistik ini membuat Green Politics mampu menjelaskan berbagai persoalan kontemporer seperti krisis iklim, degradasi lingkungan, hilangnya biodiversitas, dan kelangkaan sumber daya yang tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh teori-teori arus utama yang cenderung antroposentris dan terfragmentasi. Kelebihan yang kedua adalah muncul sebagai pendekatan yang lebih sesuai untuk memahami dan merespon tantangan politik global pada abad ke-21. Jadi, Green Politics Theory ini memberikan kritik mendasar kepada teori realisme, liberalisme, dan marxisme, yang dianggap teori-teori ini itu terlalu negara sentris dan terlalu memusatkan analisis pada manusia, which is anthropocentris. Karena itu juga, teori-teori realisme, liberalisme, dan marxisme ini gagal membaca ancaman terbesar pada abad ke-21. Yaitu krisis ekologis global, yang dimana hal itu bukanlah konflik militer. Selain itu juga, teori arus utama ini masih bergantung pada logika pertumbuhan ekonomi tanpa batas, padahal bumi kita ini memiliki limit ekologis. Maka, Green Politics juga menawarkan perspektif baru bahwa krisis lingkungan itu bersifat struktural, dan tidak dapat dijelaskan melalui paradigma lama. Karena alasan inilah juga, Green Politics ini menjadi pendekatan yang lebih relevan untuk memahami tantangan politik global saat ini. Kelebihan yang ketiga adalah mentransformasi konsep keamanan menjadi konsep keamanan ekologis. Jadi, berbeda dengan realisme yang memaknai keamanan sebagai ancaman militer, tapi Green Politics ini menyatakan bahwa ancaman terbesar saat ini justru berasal dari kerusakan ekologi. Melalui konsep security ecology, keamanan didefinisikan sebagai stabilitas sistem kehidupan, mulai dari iklim, air, udara, hingga keanekaragaman hayati. Maka pendekatan ini juga lebih sesuai dengan kondisi nyata pada abad sekarang, yaitu abad ke-21, di mana perubahan iklim, bencana ekstrim, dan krisis air memicu ketidakstabilan global yang jauh lebih serius dibanding konflik bersenjata. Keamanan ekologis juga memperluas aktor, bukan hanya negara tetapi juga komunitas lokal, masyarakat sipil, dan seluruh makhluk hidup yang bergantung pada bumi yang sama. Beranjak pada kelebihan yang terakhir, yaitu menghadirkan model ekonomi yang konkret dan berkeadilan sebagai solusi langsung terhadap krisis ekologis global, yaitu Green Economy. Green Economy ini adalah model ekonomi yang konkret yang menjadi alternatif langsung terhadap ekonomi kapitalistik yang berbasis pada pertumbuhan tanpa batas. Green Politics Theory menegaskan bahwa krisis ekologis ini muncul karena eksploitasi sumber daya yang secara berlebihan. Maka dari itu, Green Economy mendorong pembangunan yang selaras dengan batas ekologis melalui energi terbarukan, pengurangan emisi, dan ekonomi sirkular. Gak berhenti di situ juga, tapi Green Economy ini juga menekankan pada aspek keadilan sosial. Jadi bukan hanya pada aspek lingkungan, tapi tambahannya adalah keadilan sosial, yang sehingga manfaat pembangunan ini tidak hanya dinikmati oleh elit atau korporasi besar, tetapi juga kelompok-kelompok lainnya seperti kelompok rentan misalnya.
Nah, sebagai solusi konkret juga, green economy ini membantu negara mengurangi ketergantungan pada energi fosil, mengurangi ketimpangan struktural global, dan merespon ancaman seperti perubahan iklim dan penurunan biodiversitas. Oke, jadi 4 hal tadi adalah 4 kelebihan green politics yang dapat aku ambil dan dapat aku sampaikan. Aku ulangi lagi ya. Yang pertama itu, kelebihannya adalah memberikan ontologi yang jauh lebih menyeluruh dibanding teori arus utama HI lainnya. Lalu yang kedua, green politics teori ini muncul sebagai pendekatan yang lebih sesuai untuk memahami dan merespon tantangan politik global pada abad ke-21. Lalu kelebihan yang ketiga, yaitu mentransformasi konsep keamanan menjadi konsep keamanan ekologis. Dan kelebihan yang terakhir adalah menghadirkan model ekonomi yang konkret dan berkeadilan sebagai solusi langsung terhadap krisis ekologis global. Oke teman-teman, mungkin itu aja kelebihan atau hasil analisis aku yang dapat aku sampaikan ke kalian semua. Semoga hal ini dapat bermanfaat juga untuk kalian semua. Dan kalau kalian mau tahu aku dapat dari mana aja sih referensinya atau sumber-sumbernya, aku dapat dari buku ini. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.